Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, hari-hari ini saya masih terobsesi dengan satu kebenaran yang harus kita ketahui. Kekristenan itu bukan sekedar agama, tetapi jalan hidup. Agama lain juga bisa berkata bahwa agama ini sebenarnya jalan hidup. Tapi jalan hidup mereka adalah jalan hukum. Jadi kehidupan manusia yang dituntun oleh hukum, dipandu oleh hukum, oleh peraturan, dan juga tidak jarang yang disertai dengan sanksi-sanksinya. Tidak heran kalau kita melihat gaya hidup suatu masyarakat tertentu, langsung kita lihat masyarakat itu apa agamanya. Sebab hukum syariat dari agama tersebut merasuk dalam seluruh sendi kehidupan mereka. Jadi jalan hidup mereka jalan hukum. Tetapi kekristenan itu, saudara, jalan hidupnya bukan jalan hukum. Herannya banyak orang masih tidak mengerti. Atau sebagian besar orang Kristen tidak tahu. Kalau kita membaca perjanjian baru dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kitab Wahyu, di sana tidak ada tuntunan hukum. Memang Yesus pernah membandingkan antara hukum Taurat, hukum agama samawi, agama yang diyakini berasal dari Allah. Selain Kristen juga Islam, juga Yahudi, maksud saja agama Yahudi. Samawi artinya agama yang diyakini datang dari atas, dari Allah. Yesus membandingkan antara hukum agama orang Yahudi, agama Samawi, dengan kehidupan anak Allah. Tapi itu hanya di sebagian Injil Matius pasal 5. Selebihnya di seluruh kitab perjanjian baru tidak dipenuhi oleh hukum-hukum. Berbeda sekali dengan perjanjian lama yang dipenuhi dengan hukum-hukum, bahkan butir-butir pelaksanaannya. Hukum, lalu bagaimana dilaksanakan, diimplementasikan, ditafsirkan supaya membumi, ya dijelaskan secara detail begitu, saudara. Tetapi kekristenan tidak demikian. Biasanya orang-orang Kristen hukum moralnya masih mengacu pada 10 perintah Allah. Hukum moral di perjanjian lama. Atau ditambah hukum moral umum yang dikenal di masyarakat sekitarnya. Kekristenan itu jalan hidup, bukan jalan hukum. Hidupnya Yesus. Hidupnya Yesus. Jadi setiap orang itu harus menemukan hidupnya Yesus yang harus dikenakan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20 firman Tuhan mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku.
Bagaimana orang Kristen mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam dan melalui Roh Kudus? Yesus sendiri berkata, lebih baik aku naik ke surga, sebab kalau aku ke surga, Roh Kudus akan turun. Roh Kudus akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus ini dimeteraikan di dalam diri kita. Esfragistete. Dalam bahasa Yunani artinya tusil, dimeteraikan. Kita dipimpin Roh Kudus. Tentu bagi orang yang serius memberi ruangan hidupnya untuk selalu ada perjumpaan dengan Allah melalui Roh Kudus. Roh Kudus ini rohnya Allah, saudara, bukan roh pribadi lain. Kalau roh pribadi lain, maka Yesus yang disebut lahir dari Roh Kudus, jadi anak Roh Kudus. Tapi karena Roh Kudus itu rohnya Allah, Yesus dilahirkan dari Roh Kudus, ia adalah anak Allah. Nah, Roh Kudus inilah rohnya Allah yang memenuhi jagat raya, yang membuat Allah menjadi omnipresent, maha hadir. Allah kita bertata di terang yang tidak terhampiri, di tempat maha tinggi, maha suci. Tapi roh Allah meliputi jagat raya, memenuhi jagat raya. Roh Allah adalah cara kehadiran Allah yang maha kuasa. Roh inilah yang memimpin kita bagaimana mengenakan hidup anak Allah. Kehidupan anak Allah yang telah diteladankan oleh Yesus. Yesus menjadi yang sulung. Sulung dari apa? Sulung dari kehidupan anak Allah yang sempurna. Yang karenanya dia mendapat julukan pokok keselamatan atau aitios. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9. Aitios artinya composer, penggubah, teladan. Yesus datang bukan hanya memikul dosa kita di kayu salib. Tapi Yesus juga menampilkan satu bentuk. Bentuk dari kehidupan anak Allah. Yang itu harus dikenakan setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Kalau seseorang mengaku percaya kepada Yesus, dia harus hidup seperti Yesus hidup. Tidak boleh tidak. Makanya di Efesus pasal 1 ayat yang keempat dan 5, bahwa Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara belum dilahirkan oleh orang tua, Allah sudah melahirkan saudara di pikirannya. Bahwa one day ada satu orang yaitu saudara akan dilahirkan. Allah telah memilih sebelum dunia dijadikan. Lalu ditentukan. Yang ditentukan itu standarnya supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi standarnya itu menjadi anak-anak Allah bukan sekedar status, tapi keberadaan. Jadi kehidupan Kristen itu kehidupan yang super susah. Super sulit. Goal yang harus dicapai bukan tinggi, sangat tinggi. Yang dikatakan di Matius 19, mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Kapan itu ayat muncul? Ayat itu muncul ketika terjadi percakapan seorang yang taat kepada hukum, telah memiliki hidup jalan hukum, mengatakan, Tuhan semua hukum telah kulakukan. Dan Yesus setuju. Yesus tidak membantah. Orang ini ingin memiliki hidup yang lebih berkualitas. Yesus berkata, jual segala milikmu.
Jangan ada keterikatan, lalu ikutlah aku. Hidup macam apa ini, saudara? Tentu di dalam pengenaannya di hidup kita, dalam implikasinya, bukan berarti lalu kita tidak memiliki harta. Anda tidak salah memiliki harta. Bahkan sebaiknya, kalau mau lebih kuat seharusnya, Anda tidak menjadi orang miskin. Supaya saudara bisa menolong orang lain. Saudara bisa memiliki kekayaan, tapi jangan mencintai kekayaan. Saudara bisa menikmati kekayaan, tapi jangan dikuasai oleh kekayaan atau jangan memberhalakannya. Karena yang kita cintai harusnya Tuhan saja. Yang kita puja, kita sembah haruslah Allah Tuhan saja. Ya. Roh Kudus kiranya menolong saudara untuk mengerti apa yang saya katakan. Nah, kita harus memiliki dimensi hidup yang berbeda. Bertahun-tahun saya menjadi pendeta. Tentu saya bukan pendeta bejat. Ya, tidak perlu saya buktikan, saudaraku. Saya hanya menunggu pengadilan Tuhan. Betapa rusaknya nama saya. Ditinjau dari ajaran sesat, ditinjau dari moral. Saya dianiaya luar biasa. Tapi tidak apa-apa. Ini terkait dengan apa yang saya khotbahkan sebentar. Jadi begini. Kita orang-orang yang mau dibawa Tuhan ke satu dimensi. Tapi orang sampai keluar dari dimensi hidup wajar ke dimensi hidup anak Allah. Itu sulit sekali. Mustahil bagi manusia. Tapi tidak mustahil bagi Allah. Ada kejadian-kejadian dalam hidup saudara yang luar biasa. Yang itu sebenarnya cara Tuhan untuk memindahkan saudara dari dimensi hidup wajar manusia. Tergantung apakah saudara mau dipindahkan dengan cara merespon kejadian itu dengan sikap yang tepat atau tidak. Kalau saya membacakan satu ayat dari 1 Petrus 4, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kalau di zaman Petrus penganiayaan berupa fisik. Kalau saudara masing-masing dan saya bisa beda. Ya. Tetapi pada dasarnya kita mau dibawa Tuhan kepada dimensi hidup yang benar sebagai anak Allah. Jujur saudara, jarang sekali orang masuk dimensi ini. Jarang. Ya. Tapi saudara-saudara akan pasti bisa menemukan kapan Tuhan mau memindahkan saudara. Ya. Jangan saudara merespon, menanggapi keadaan yang luar biasa itu dengan sikap keliru. Bersungut-sungut, marah, merasa malang, merasa sial. Anda gagal. Itu berkat abadi yang Tuhan berikan. Suami meninggal dunia. Perusahaan hancur. Suami tidak bertobat. Istri kabur. Ya ini saya kebetulan contoh ekstrim saja ya saudara. Banyak lagi. Ya, jangan saya sebut nanti saudara berkata, wah itu saya itu. Karena Pak Eras tahu saya punya masalah. Enggak. Pada umumnya di mana-mana begitu. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi, saudara. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saya ingatkan bahwa kita ini seperti Bengawan Solo. Ya, Bengawan Solo. Maksudnya Pak, akhirnya ke laut.
Kita tuh mati akhirnya. Akhirnya ke laut. Lalu apa sih yang saudara mau harapkan? Saudara tidak bisa masuk dimensi, saudara tidak bisa masuk keluarga kerajaan Allah kalau tidak sejak di bumi ini Anda pindah ke dimensi itu. Saya tahu betapa sulitnya menjelaskan hal ini, tetapi saudara pasti mulai mengerti kalau saya bicara dan Roh Kudus menuntun saudara. Tuhan Yesus itu dimensi hidupnya tidak sama dengan manusia pada umumnya. Beda sekali. Dan kita harus memperkarakan itu dengan Roh Kudus. Agar Roh Kudus menuntun kita. Anak-anak muda yang sungguh-sungguh, engkau punya kans lebih besar untuk masuk dimensi hidup itu. Ya memang masalahnya adalah, ya ini saya keluar sebentar ya, belum masuk di pokok bahasan. Masalahnya adalah ya saudara percaya tidak kepada Tuhan. Saudara percaya tidak kepada Tuhan, itu masalahnya. Kalau saya ngotot Pak untuk masuk dimensi itu, lalu apa sih untungnya? Apa sih yang saya dapat? Nah itu. Ya tergantung saudara seberapa percaya kepada Tuhan. Pasti tidak sia-sia. Nah kembali tadi saya sempat menyinggung bagaimana saya sebagai pendeta. Rasanya belum masuk dimensi itu. Walaupun saya bukan pendeta bejat. Saya pendeta baik-baik menurut saya. Tapi baik itu relatif. Hanya saya belum masuk dimensi itu. Saya masih menikmati dunia. Saya masih berharap ada sesuatu yang saya nikmati dalam hidup ini. Seperti orang lain. Tentu dari masa kanak-kanak saya juga memiliki mimpi. Saya juga memiliki mimpi seperti orang. Dan sekarang setelah jadi pendeta dengan kemungkinan meraih harta atau punya uang, aku juga dong boleh mewujudkan mimpi itu. Walaupun tidak, maaf ya, saya kira dari muda saya membela pekerjaan Tuhan luar biasa. Ya, sejak saya di kampus STTBI, saya mengorbankan uang saya. Ya, tidak sedikit. Saya kira Tuhan jadi saksi. Saya jadi pembicara di Tiberias. Begitu banyak uang yang saya peroleh. Tapi saya tidak pernah bisa beli rumah. Karena uang itu saya investasikan untuk sekolah itu. Untuk gaji guru-guru. Tahun 2004 saya yang pertama ya merenovasi gedung itu dengan uang sendiri. Beberapa dosen 7, keingat saya 7, saya sekolahkan dokter. Itu pakai uang saya pribadi. Ini kalau dosen STTBI dengar, biar dia dengar. Saya yang menyekolahkan. Jadi saya bukan mau sombong, tapi mau nunjukin saya serius. Saya tinggal di satu ruangan sekolah dibagi 4. Anak saya Stefani dari lahir sampai SMA kelas 3. Stephen tidur kita berempat. Ruangannya kecil. Jadi tidak patut memang menjadi rumah seorang Erastus yang waktu itu sudah jadi main speaker gereja Tiberias. Jadi kalau saya baru sekarang gila duit, kayaknya salah. Penipuan, aduh. Saya nggak tahu penipuan apa yang saya lakukan. Nggak paham saya, nggak paham. Tapi nggak apa-apa, kita lagi mau dipindahkan ke dimensi hidup yang lebih baik. Ya. Pak Eras itu bikin sekolah sana sini, itu penipuan hanya untuk cari uang buat dirinya. Waduh. Kira-kira apa benar begitu ya, tapi enggak apa-apa, sudah.
Kita tidak boleh memikirkan yang negatif. Cuman yang saya mau beritahu, even saya itu pendeta yang lumayan baik, tapi saya belum keluar dari kubangan itu loh. Dari dimensi hidup wajar itu belum loh. Jadi betapa sulitnya jadi hamba Tuhan yang benar itu, saudara. Kalau mantan mahasiswa saya dulu pasti tahu bagaimana saya membela mereka. Saya belikan setiap ruangan asrama ada hampir 20 atau 21, satu komputer, satu printer. Saudara, itu besar sekali. Saya cerita ini pasti kemana-mana, belum kalau didengar lewat YouTube. Bisa dibuktikan kebenarannya. Bukan mau bangga di situ, enggak. Even itu sudah begitu, saya belum keluar dari hidup kewajaran. Jadi jangan heran kalau orang bisa punya generous, kemurahan hati yang bisa memberikan amal ke orang. Lalu dia seorang yang agung, bisa agung betul, luhur ya. Tapi untuk masuk dimensi kehidupan anak Allah itu tidak di situ ukurannya. Tidak hanya di situ. Tidak hanya di situ. Dia harus tidak bisa lagi dibahagiakan oleh fasilitas dunia ini. Tidak lagi bisa diikat, dibelenggu oleh pujian sanjungan manusia. Paulus mengatakan kamu sudah mati. Ya, Kolose 1 ayat 3 dan keempat. Kamu sudah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi seperti Yesus, dimensi hidupnya luar biasa. Yang prinsipnya adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ibarat naik gunung, saudara. Ya, ibarat naik gunung, saya itu setengah mati. Naik gunung. Saya kira banyak pendeta belum menyadari hal ini. Lulusan sekolah tinggi teologi, sudah jadi pendeta. Rasanya sudah nyampe, belum. Khotbah ini mesti untuk para pendeta. Mesti untuk para pendeta. Tapi hari ini saya tidak membawa bahan lain kecuali ini. Tentu saya sudah doakan, saya harus khotbah apa, dan ini yang saya sampaikan. Bisa diteruskan enggak? Ngerti enggak maksudnya? Nanti saudara akan bisa masuk ke sana. Nanti goncangannya itu hebat ya. Kadang-kadang perlu digoncang gitu. Ya. Pak Jonas pernah digoncang kan? Nanti bersaksi ya. Umur berapa yang meninggal ya Pak? 12. Dari kecil sakit bertahun-tahun sampai pakai kursi roda, meninggal juga. Waduh. Tanya Pak Tim, ada nggak kegoncangannya? Anak pertama Pak Tim seperti seonggok daging yang digendong Pak Tim dan Ibu kemana-mana. Betul Pak? Sampai umur berapa ya Pak? 17 bulan. Waduh, nah saudara. Akhirnya meninggal. Tapi Tuhan gantikan dengan 2 anak sempurna. Herannya, laki perempuan. Pak Jonas juga, laki perempuan. 2 lagi. Tepuk tangan, saudara. Guncangan saya juga hebat. Aduh, hebat sekali, saudara. Hebat sekali. Hebat. Tidak mikir sampai begitu hebat. Tapi dengan guncangan itu saya memilih Tuhan. Saya memilih pulang ke langit baru, bumi baru. Sampai judek, mumet. Duh kok bisa ya. Nah saudara mungkin tidak perlu harus digoncang sekeras saya. Karena kalau tidak keras saya tidak bisa berubah. Sudah terlalu nyaman.
terhormat, berpendidikan tinggi, ada uang. Udah terlalu nyaman. Belum merasa hebat, pinternya, sombongnya. Udah gak bisa. Kecuali digoncang berat. Saudara gak usah digoncang seberat saya, seberat Pak Jones, seberat Pak Tim. Ya. Jadi belum apa-apa Lili, belum apa-apa. Halo? Amin? Belum apa-apa Li, belum. Supaya kamu melihat surga. Jangan kamu anggap itu masalah besar. Kamu mesti harus keluar. Dunia ini sementara. Seandainya suamimu sempurna, hartamu banyak. Lalu akhirnya juga kemana? Bengawan Solo akhirnya ke laut, habis juga. Masih bersama saya saudara? Karena yang kita capai itu tinggi sekali loh, kehidupan anak Allah itu. Dikatakan di dalam surat Petrus, kamu heran, mengapa terjadi begini? Itu kira-kira maksudnya. Karena saudara mau dibawa ke dimensi hidup yang lebih tinggi. Dan itu adalah persiapan untuk masuk anggota keluarga kerajaan Allah. Proses perubahan habitat. Proses perubahan habitat. Dari habitat, maaf ya, habitat babi masuk habitat domba. Yang dirubah bukan lingkungannya, tapi dalammu. Babi itu mau dimandiin, dibersihkan, lihat comberan nyemplung lagi, saudara. Tapi kalau habitat domba, dia tidak bisa tempat kotor. Ya. Nah setelah kita mengerti kebenaran ini Bapak Ibu. Kalau orang Jawa bilang itu malah jadi judek. Mumet. Siapa sih yang mau ikut Yesus dengan harga seperti ini? Orang juga mau nyaman menikmati dunia. Maka Tuhan berkata orang kaya sukar masuk surga itu. Ya karena memang harus keluar dari dimensi ini, siapa yang mau? Apaan sih Kristen begini nih, apaan sih gitu. Tapi ini yang benar. Anda harus sudah keluar dari hidup keduniawianmu, habitat duniamu, hidup habitat duniawimu, masuk menjadi orang Kristen yang rohani. Keindahan dunia itu menjadi pudar di mata saudara. Masuk bisa Pak? Bisa. Kita itu sampai tidak bisa bikin salah. Mestinya begitu karena kodrat harus berubah. Kita disakiti orang tuh mau balas benci bisa, tapi sudah sulit ya wis apa-apa. Aduh. Dosa-dosa kecil, sepele atau remeh yang dipandang biasa gitu. Kita sudah tidak biasa. Mestinya tadi saya nggak bersikap begitu. Bukan dosa melanggar moral. Tapi ya hal-hal sederhana tapi kita tidak rendah hati. Kurang tulus. Itu juga menjadi dosa besar. Kita mau lebih akurat ya. Nah, masalahnya begini. Apakah saudara mau memilih ini? Sebab ini hanya untuk orang yang sungguh-sungguh serius. Bagaimana Tuhan menguji keseriusan seseorang? Ketika dia berkata kepada orang kaya di di Matius 19, jual segala milikmu. Datang kemari, ikut aku. Kalau tidak bisa. Dia berkata kepada Lewi pemungut cukai, tinggalkan meja cukaimu, ikut aku. Dia berkata kepada Petrus dan keluarga saudaranya, tinggalkan jalan, ikut aku. Jadi kalau sampai Tuhan memberi saudara keadaan yang mengejutkan, kenapa harus mengalami ini? Saudara harus menanggapi dan merespon dengan benar.
Kalau pakai bahasa ekstrim ya, tapi ini bahasa standar. Ini ekstrim tapi standar. Saudara harus merasa tidak ada yang saudara nantikan lagi di bumi. Baru saudara bisa masuk dimensi itu. Aduh, ngerti nggak ya? Nggak ada yang kamu harapkan. Nah ini kalau untuk orang tua yang mau mati atau sakit parah dan mau mati bisa. Tapi untuk orang-orang muda atau orang-orang setengah umur yang masih mau menikmati dunia, ya hampir nggak bisa. Tapi coba ingat ya saudara, kita pasti tadi Bengawan Solo akhirnya ke laut mati juga. Dan saya mesti beritahu kepada anak-anak muda, kalau kamu berani mengambil keputusan masuk dimensi ini, aduh nak, kamu tidak mungkin jadi orang bodoh, pasti cerdas. Kau pasti jadi orang yang bertanggung jawab. Dan adanya Tuhan tidak mungkin mempermalukan kamu. Karena kamu anaknya. Tuhan akan bela. Pasti kamu akan diistimewakan Tuhan. Jangan berpikir jadi Kristen supaya masuk surga dibuat menderita. Dibuat menderita karena kamu kalau tidak dibuat begini kamu salah. Maka Tuhan mesti kasih kamu keadaan sulit. Masih bisa diikuti khotbah ini? Saudara tidak akan menyesal ketika suatu hari saudara melihat kekekalan. Lalu saudara lihat hidup saudara yang 70 tahun, 80 tahun. Like a dreaming. Seperti mimpi. Anda gak akan nyesal ikut jalan ini. Khotbah seperti ini hampir gak pernah kita dengar. Betul Pak? Saya juga gak pernah dengar masuk dimensi ini. Tidak ada lagi yang kita harapkan dari dunia. Nah ada. Mungkin pernah ada tapi saya tidak mendengar. Atau saya pernah mendengar tapi saya lupa. Ini saya temukan dari pengalaman hidup. Sudah jadi pendeta baik-baik saja. Masih dalam dimensi yang dimensi wajar. Maka hasil produk pendeta-pendeta saya dulu. Begini aja saya jawabnya. Bukan jahat, tapi tidak habis. Karena pembinanya, pembimbingnya, gembalanya juga tidak habis. Bukti keadaan orang yang belum habis itu bisa dipicu jadi jahat. Kalau ada pemicunya, dia bisa jahat. Tidak beda jahatnya dengan orang-orang di luar Kristen. Tapi kalau sudah masuk dimensi ini, tidak bisa jahat. Disakiti saja dia diam. Hatinya kuat sekali. Takut, tidak ada. Takut mati, tidak ada. Kalaupun hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, uang hartanya tidak merasa memberi. Tuhan memasuk dimensi itu. Amin. Kenapa Tuhan panggil orang yang saya cintai? Kenapa? Dia lebih baik pulang. Karena Tuhan pandang sudah cukup untuk bisa pulang. Paham maksudnya? Oke? Ya. Kenapa masuk dimensi itu? Bisa. Makanya saya mengatakan begini di pertemuan kapan. Dan saya akan katakan lagi. Orang menjadi pengikut Yesus yang baik itu harus mengalami satu hal. Broken heart. Dia harus patah hati. Kalau bisa patah hati dengan dunia ini, dia baru bisa untuk Tuhan. Saya patah hati. Jadi kadang-kadang melo bawa aku pulang. Itu sudah kepepet, aduh kenapa. Kecewanya, pahitnya, getirnya. Tapi aku mau sempurna. Dan kalau aku masih hidup, saya mau menulari orang untuk bisa seperti ini. Amin. Ngerti nggak? Li, tahu ya? Oke? Bersyukur ya. Nanti bisa dilewati. Amin. Kenapa terjadi ini? Bisa kamu masih diberi Tuhan kekuatan menjagai. Amin. Kamu alami juga. Kamu alami juga. Goncangan itu. Betul? Dulu kamu sangat kecewa sekali. Betul? Sekarang kamu tahu betapa itu indah. Untuk kekekalanmu.
Amin. Tahu nggak, ada satu yang membuat kita patah hati ketika kita dipandang seperti kotoran. Ngerti maksud saya? Kenapa aku direndahkan seperti kotoran gitu kan? Ngerti maksud saya? Aku dicampakkan gitu kan? Tapi Tuhan itu mau kita memandang Tuhan. Broken heart. Saya broken heart. Orang yang broken heart itu bisa brokenness. Brokenness. Jadi cintanya pada Tuhan meledak. Waduh. Maka saya juga optimis kalian yang muda-muda bisa ikuti khotbah Om Eras. Bisa. Tidak mengurangi kesenangan hidup kamu. Menikmati makan minum, masih minum manis ya masih terasa. Kita nikmati pemandangan alam. Kita diberkati tapi kita tidak mencintai berkat jasmani. Kita bisa menikmati tapi tidak memberhalakan. Amin. Pasti tahu. Udah sering dengar, mesti tahu. Amin. Masih ingat-ingat? Masih ingat-ingat? Bisa lupa. Tuhan lakukan yang terbaik. Amin. Gak apa-apa, nanti ketemu di surga. Yakin nanti reuni di sana. Oke? Oke, tapi you masih marah. Jangan marah, belum terima 100%. Oke ya, gak apa-apa. Karena di tahun bulan terakhir suamimu setia ikut Tuhan. Lalu meninggalnya tidak tergeletak di ruang ICU 2-3 bulan tidak. Langsung malam itu jebret seperti orang tidur lewat. Bersyukur kan? Enggak apa-apa. You harus kuat supaya anakmu juga lihat kamu kuat. Amin. Dan pasti Tuhan akan jagai kamu. Pasti kamu akan dipermalukan. Terus ikuti terus. Oke? Karena kerajaan surga jauh lebih indah dari yang kita pikirkan. Oke, bisa ya? Bisa, tidak marah. Oke? Kenapa Tuhan? Why Lord? Tidak ada begitu. Amin. Amin. Ini anakmu di luar negeri. Yang ini. Oke, baik-baik kamu nak jaga diri ya. Di barat begitu. Atmosfernya begitu sekuler. Atheist, right? Tapi kamu harus ikut Om Eras terus .id. Oke? Oke, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bisa kita masuk dimensi ini? Bisa? Amin. Percayalah. Allah itu hidup. Allah itu nyata. Anda gak akan dipermalukan. Tidak akan. Tidak akan dipermalukan. Jadi kalau keadaan kita kok seperti tidak berubah-berubah gitu. Tuhan mau tahan sudah di dalam keadaan itu untuk bisa menghayati Tuhan. Ya. Tidak semua keinginan kita tercapai. Kalau kalimat yang tepat itu begini, tidak ada seseorang yang tidak punya cacat. Pasti ada. Ini keadaannya. Kalau bukan ekonomi sakit, kalau nggak sakit ini ada mesti. Kalau sampai tidak dibuat begitu, bahaya kita. Bahkan kadang-kadang Tuhan membuat semacam tsunami masalah atau badai atau gempa dalam hidup kita. Supaya kita menyadari betapa singkatnya hari hidup kita ini. Amin Pak. Masih setia terus? Halo. Gimana temanmu? Baik-baik? Oke. Saudara bisa menangkap pesan ini? Kita bersyukur. Percaya. Walaupun hari ini kita tidak tahu kenapa Tuhan buat begitu. Tapi suatu hari nanti kita tahu jejak Tuhan itu.